Baik, kita akan memulai acara kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah berkumpul untuk melakukan suatu acara yang penuh sukacita, suatu acara yang Engkau sendiri mulai, Engkau sendiri ciptakan ribuan tahun yang lalu di Taman Eden, Tuhan, kepada leluhur kami yang paling pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan Engkau telah menciptakan institusi pernikahan, dan Engkau ingin kami meneruskannya, dan kami melakukan itu pada hari ini, terutama untuk orang-orang yang kami kasihi pada hari ini, yaitu ada Ribka, ada Andika, dan kami baik keluarga, baik sahabat, baik jemaat yang sudah ikut datang pada hari ini untuk menjadi saksi dan meneguhkan mereka. Kiranya Engkau yang menolong semua yang kami lakukan dari awal hingga akhirnya, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami meminta. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya dari acara pernikahan kita pada hari ini, sangatlah bijak bagi kita untuk mendapatkan nasihat dari firman Tuhan. Oleh karena itu, saya akan membawakan renungan firman Tuhan untuk pernikahan hari ini yang diambil dari kitab Kejadian. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa membuka bersama dengan saya, silakan, atau mendengarkan dengan baik ketika saya membacakan Kejadian pasalnya yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-27 dan 28. Saya sudah sering sekali berkhotbah pada acara pernikahan, bahkan tahun ini saja sudah lebih dari 5 kali. Mungkin sampai dengan akhir tahun nanti bisa jadi lebih dari 10 kali, karena tahun ini kebetulan di gereja kita banyak yang menikah. Dan biasanya orang mengaitkan kalau pernikahan itu di Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 di mana Tuhan membentuk Adam. Kemudian setelah Adam dibentuk, dia menyadari dia butuh seorang penolong. Kemudian Tuhan menciptakan perempuan, lalu dibawa dan mereka bertemu dan sebagainya. Dan itu biasanya adalah perikop mengenai pernikahan. Dan itu memang perikop klasik mengenai pernikahan. Tetapi sebenarnya ada perikop lain mengenai pernikahan yang merupakan, kita bilang, rangkumannya, yaitu di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 dan 28. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah ayat tentang pernikahan juga. Walaupun mungkin sekilas kita tidak mengaitkan ini dengan pernikahan, tetapi ini adalah ayat tentang pernikahan, karena di situ ada beranak cucu dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Pertama, saya ingin mengadres dulu. Ada sebagian orang yang mengkritik, mungkin orang yang tidak percaya Alkitab, mungkin orang liberal dan lain sebagainya. Mereka berkata bahwa ada suatu perbedaan antara Kejadian 1 dengan Kejadian 2. Di mana di Kejadian 2, mereka berkata bahwa Alkitab ceritanya kok sedikit berbeda dengan Kejadian 1, sehingga ada sebagian orang berkata bahwa Alkitab ini ada kesalahan. Karena di Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan pertama laki-laki dulu, Adam dulu. Nah, kemudian habis itu baru selesai Adam diciptakan, Adam dibikin tidur, kemudian baru perempuan diciptakan dari Adam. Tetapi di pasal 1 tidak demikian katanya. Di pasal 1 sepertinya diciptakan bersama-sama. Karena di 27 dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tetapi ini adalah cara berpikir yang sangat salah. Kalau kita lalu berkata, oh kalau begitu ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Karena yang ditulis di pasal 1 adalah rangkumannya.
adalah kita berkata bahwa itu pernyataan umumnya, sedangkan yang di pasal 2 berbicara mengenai step by step apa yang terjadi. Langkah demi langkah apa yang terjadi, rinciannya seperti apa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, itu benar dikatakan di pasal 1. Tetapi kemudian di pasal 2 kita dijelaskan apa yang terjadi terlebih dahulu. Bagaimana Adam diciptakan pertama. Kemudian setelah itu dia membutuhkan seorang penolong. Kemudian Tuhan memberikan seorang penolong kepadanya dalam bentuk seorang perempuan. Tetapi ini menggambarkan dan memberitahu kepada kita bahwa ini sesuatu yang sengaja Tuhan lakukan. Pernikahan adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan, Tuhan ciptakan. Bukan suatu kebetulan. Bahwa manusia menjadi laki-laki dan perempuan bukan suatu kebetulan, bukan suatu hasil evolusi, bukan suatu hasil ketidaksengajaan, melainkan ini adalah desain dari Tuhan. Pernikahan adalah desain dari Tuhan dan dirancang oleh Tuhan untuk manusia sebagai sesuatu yang indah bagi kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, kemudian hal berikut lagi yang ingin kita perhatikan di sini. Kalau tadi di ayat 27 dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian di ayat yang ke-28 dikatakan Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Nah, ini adalah pernikahan pertama. Dan pada saat pernikahan pertama itu adalah benar-benar bisa dikatakan pemberkatan. Karena yang melakukan di situ pada saat itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang hadir. Pada waktu itu belum ada siapa-siapa. Belum ada orang lain, orang ketiga, hanya ada Adam dan Hawa. Siapa yang nikahkan mereka? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan yang langsung menikahkan mereka, dan dikatakan Allah memberkati mereka. Dari sini kita belajar sebenarnya siapa yang bisa memberkati suatu pernikahan. Yang bisa memberkati suatu pernikahan tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, di gereja kita di sini kita tidak memakai istilah pemberkatan nikah. Kita sebut acara kita ini peneguhan nikah atau tukar janji pernikahan. Kita tidak sebut acara kita pemberkatan nikah. Banyak di luar sana pakai istilah pemberkatan nikah, seolah-olah dengan datang ke gereja inilah kedua pasangan ini diberkati oleh pendetanya atau oleh siapanya, begitu. Dan kita berkata tidak. Yang bisa memberkati seseorang hanyalah Tuhan. Manusia sebenarnya tidak punya kuasa untuk memberkati orang lain, suatu berkat rohani, melainkan Tuhanlah yang bisa memberkati. Nah, Tuhan memberkati seperti yang dia lakukan di dalam Kejadian pasal 1 di sini. Allah memberkati mereka, katanya di sini. Dan di dalam Perjanjian Lama, pernikahannya Adam dan Hawa di sini terjadi sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi mereka masih punya hubungan langsung dengan Tuhan. Kalau manusia tidak punya dosa, manusia yang kudus sempurna, dia bisa langsung berhadapan dengan Tuhan, karena dia makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka manusia tidak bisa lagi langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kudus dan kita manusia berdosa. Manusia tidak bisa langsung kepada Tuhan. Oleh karena itu, sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan Tuhan dengan manusia itu harus lewat perantara. Harus ada yang memerantarai, tidak bisa langsung lagi manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan mau memberkati manusia, itu lewat perantara. Perantara itu siapa? Perantara itu disebut imam pada waktu itu. Imam memerantarai. Ketika Tuhan memberkati manusia lewat perantaran imam. Tuhan suruh Harun waktu itu diangkat menjadi imam untuk orang Israel. Harun diangkat menjadi imam, kemudian anak-anaknya diangkat menjadi imam, dan Harun harus mengangkat tangan. Dia harus memberkati orang Israel, dia harus angkat tangan, kemudian dia sebut berkat untuk orang Israel. Karena melalui dialah, melalui Harun dan imam-imam besar yang adalah keturunan Harun selanjutnya, Tuhan akan memberkati. Kemudian kalau manusia mau datang kepada Tuhan juga lewat perantara, lewat si Harun ini juga.
Misalnya manusia mau kasih persembahan sama Tuhan, korban sembelihan, dia tidak boleh lakukan sendiri. Dia tidak boleh bakar ukupan sendiri kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu tidak berhak, kamu bukan imam. Hanya seorang perantara yang boleh datang kepada Tuhan. Nah, tetapi saudara yang kasih Tuhan, ini di masa perjanjian lama. Tetapi kita saat ini bukan lagi hidup di zaman perjanjian lama. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Apa yang berubah dari zaman perjanjian lama ke perjanjian baru? Ada satu hal yang terjadi yang mengubah segala-galanya, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, itu mengubah segala-galanya. Karena dialah imam besar yang sempurna. Dan dia imam besar yang kekal. Karena semua imam besar yang lain harus digantikan karena mereka mati. Harun mati, harus digantikan anaknya, Eliezer. Eliezer mati, nanti digantikan anaknya. Semua imam besar yang lain itu tidak ada yang sempurna karena semua harus digantikan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang sebagai imam besar, maka dia tidak pernah perlu digantikan. Karena dia bangkit kembali. Setelah dia mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, dia dibangkitkan. Dan dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Dan ketika dia menjadi imam untuk selama-lamanya, maka barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang beriman kepada Yesus Kristus, maka dia juga menjadi imam. Dia menjadi imam. Yesus imam besar, dan semua orang yang percaya menjadi imam. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan keimamatan semua orang percaya di zaman perjanjian baru ini. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2. Di sini dijelaskan dengan sangat jelas. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Jelas sekali dikatakan di situ, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamulah imamat yang rajani, Tuhan bilang. Siapa kamu di sini? Itu diperjelas di ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya. Bagi kamu yang percaya. Kamu yang percaya. Kamu adalah imamat yang rajani, katanya. Oleh karena itu, di dalam zaman perjanjian baru ini, barang siapa yang sungguh memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, barang siapa yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, sudah diselamatkan, dia sudah menjadi imam juga. Dia menjadi imam di bawah imam besar Yesus Kristus. Sehingga hubungan dia dengan Tuhan menjadi langsung, karena dia punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan, maka dia punya hubungan langsung dengan Tuhan. Dia tidak memerlukan perantara yang lain lagi. Dia tidak memerlukan orang lain menjadi imam bagi dirinya, karena dia bisa langsung kepada Tuhan. Kalau dia bersalah, dia minta ampun tidak harus lewat orang lain. Dia bisa langsung minta ampun sama Tuhan. Kalau dia ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, dia tidak perlu lewat pihak ketiga, dia bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mau memberkati dia, maka Tuhan juga memberkati dia melalui Yesus Kristus, imam besarnya. Bukan lagi melalui pihak ketiga, apalagi pihak keempat, kelima, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, dalam suatu pernikahan Kristen yang di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama, yang di perjanjian baru, maka yang memberkati pernikahan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang akan memberkati. Bagaimana cara Tuhan memberkati suatu pernikahan? Ya, ketika suatu pernikahan didasarkan kepada desain Tuhan, didasarkan kepada apa yang Tuhan inginkan, didasarkan kepada ketaatan kepada Tuhan, didasarkan kepada prinsip-prinsip Alkitab, maka dengan otomatis Tuhan akan memberkatinya. Percuma kalau misalnya pernikahan itu didatangkan tokoh terkenal, katanya diberkati oleh pendeta besar, atau entah diberkati oleh siapa lagi, oleh si A, si B, keluarga ini, keluarga itu diberkati, lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka semua itu nol besar. Karena manusia tidak punya kuasa apa-apa sebenarnya.
Manusia tidak punya kuasa apa-apa. Kalau misalnya lalu pernikahannya melenceng dari firman Tuhan, tidak ada saling mengasihi, tidak mengikuti apa yang Tuhan taruh di situ, di dalam desain dia, mana suami punya tanggung jawabnya, istri punya tanggung jawabnya yang Tuhan berikan, dan ada prinsip-prinsip yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Dan kalau keluarga itu tidak melakukan itu, maka Tuhan tidak memberkati. Tetapi ketika keluarga itu melakukan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati. Jadi Tuhan yang langsung memberkati, bukan lagi lewat orang lain. Jadi mirip kembali kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa langsung, kita lihat tadi di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Dan tadi kita bilang, loh, Allah memberkati mereka langsung tanpa perantara karena mereka masih punya hubungan langsung dengan Tuhan. Mereka belum jatuh dalam dosa. Benar. Hari ini pun kita sudah jatuh dalam dosa, namun kita bisa punya hubungan langsung dengan Tuhan karena kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan melalui apa yang Yesus Kristus lakukan. Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini, sengaja dia datang untuk mati di kayu salib, sengaja untuk memperdamaikan manusia, supaya tiap-tiap manusia bisa punya hubungan langsung dengan Tuhan. Bukan lagi dari dengar-dengar saja. Bukan lagi berdasarkan, oh, kata pendeta itu seperti itu. Padahal kata pendeta pun nggak ada dalam Alkitab sebenarnya. Oh, kata si orang ini seperti itu. Tidak. Melainkan dia bisa punya hubungan langsung dengan Tuhan, dirinya sendiri. Dan Allah memberkati secara langsung juga. Coba kita lihat kembali ke dalam Kejadian pasal 1 di sini. Jadi banyak hal yang kita pelajari mengenai pernikahan di sini. Tadi kita melihat bagaimana itu desain Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita melihat bagaimana pernikahan itu diberkati atau tidak, bukan berdasarkan manusia, tapi berdasarkan Tuhan. Langsung Tuhan yang akan memberkati suatu pernikahan. Dan yang ketiga kita melihat di sini, apa yang perlu dilakukan dalam pernikahan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini adalah perintah Tuhan yang pertama kepada manusia. Ada orang bilang ini perintah paling gampang, gitu ya, dari semua perintah Alkitab. Yang nggak tahu deh gampang atau enggak. Gitu kan? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, katanya di sini. Ini mandatnya, ini perintahnya, gitu. Dan ya, kita ada banyak bicara dengan Ripka dan Andika ya, mengenai masalah anak dan lain sebagainya, gitu ya. Ada orang yang bilang, wah, buminya udah penuh sekarang, masa harus dipenuhi lagi, gitu kan? Ya, belum penuh-penuh banget juga, gitu ya. Jadi tetap katanya sini apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Coba kita lihat di dalam Maleakhi. Ini kan Kejadian. Maleakhi itu kitab Perjanjian Lama yang terakhir. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Maleakhi 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Di sini Tuhan berkata bahwa salah satu hal yang Tuhan inginkan dari pernikahan adalah keturunan yang beriman. Ya. Karena di dalam pernikahan yang kuat, pernikahan yang sungguh lahir baru, pernikahan yang Kristiani inilah, bisa ada keturunan yang selanjutnya, keturunan yang juga beriman kepada Tuhan. Ya. Keturunan yang dipersiapkan ya, dari sejak fondasinya untuk mengasihi Tuhan, keturunan yang ilahi katanya di situ. Oleh karena itu katakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kemudian menarik lagi, selanjutnya dikatakan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini mencerminkan bahwa manusia diciptakan sebagai penguasa bumi, penguasa alam semesta ini. Dan manusia harus menjalankan dominion, menjalankan kepengurusan terhadap dunia ini. Bagaimana caranya itu? Macam-macam, saudara.
Saya mengajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi di sini. Ya, salah satu yang saya ajar adalah Alkitab dan ilmu pengetahuan. Dan saya berkata bahwa orang Kristen sejati, Alkitab itu tidak pernah bertentangan dengan sains yang sejati. Kenapa? Sains adalah mandat dari Tuhan. Salah satu cara bahwa manusia bisa menaklukkan bumi adalah dengan sains. Dan saya sangat tertarik bahwa kedua mempelai hari ini, dua-duanya titelnya Master of Science, benar ya? Dua-duanya Master of Science, saudara. Ya. Yang satu sudah mau jadi doktor juga, begitu. Doktor of apa? Science juga, jangan-jangan, gitu ya. Oke, ya. Jadi dua-duanya Master of Science. Andika lagi mengambil PhD-nya, hampir selesai, gitu kan? Dan makanya saya tertarik untuk mengangkat ayat ini. Ada mandat dari Tuhan untuk apa? Menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Gitu, ya. Bagaimana manusia bisa menaklukkan bumi? Bagaimana manusia bisa menaklukkan burung yang terbang? Kan? Ya, karena manusia diberikan sesuatu yang binatang tidak punya, yaitu akal budi kita. Ya. Dan akal budi kita lalu bisa memahami hukum-hukum alam. Lalu, nah itu apa itu? Itu namanya sains. Sains yang sejati tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Nah, Alkitab ada bicara mengenai sains yang palsu. Ya, sains yang katanya adalah ilmu pengetahuan, tapi tidak sungguh-sungguh. Karena sains itu selalu berubah-ubah. Dulu, ya, kita masih ingat, ya, manusia sempat berpikir bahwa lalat itu datang dari sampah. Tikus itu datang dari sampah, katanya. Ya, lalu dibuktikanlah oleh Francesco Redi, Louis Pasteur, dan lain sebagainya. Oh, ternyata tidak. Bahwa ada hukum biogenesis, kehidupan berasal dari kehidupan. Tidak mungkin dari sampah tiba-tiba jadi lalat, begitu. Lalatnya datang dari tempat lain dan lain sebagainya. Jadi ada sains yang salah yang akhirnya dibetulkan menjadi sains yang lebih benar. Tetapi sains yang benar, yang sejati, tidak mungkin akan bertentangan dengan Alkitab. Banyak orang mencoba membenturkan. Wah, kata sains begini, tapi menurut Alkitab begini. Jadi yang mana yang benar lalu mau dipertarungkan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ya, sains yang sejati tidak akan bisa bertentangan dengan Alkitab karena sumbernya sama. Alkitab adalah wahyu khusus dari Tuhan, sedangkan sains adalah wahyu umum dari Tuhan. Wahyu umum dari Tuhan. Jadi wahyu umum dengan wahyu khusus tidak mungkin bertentangan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, manusia yang dikasih dominion atas bumi ini kemudian gagal karena jatuh dalam dosa. Adam mestinya menguasai binatang, malah dia ditipu oleh binatang. Mestinya dia menguasai ular, malah ular tipu dia. Gitu kan? Jadi akhirnya gara-gara manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia bisa menguasai bumi ini sudah tidak sempurna lagi. Tidak sempurna lagi. Oleh karena itu kita menguasai bumi ini kacau balau. Manusia hari ini menguasai bumi kacau balau. Kita malah banyak merusak bumi. Kita malah pokoknya segala macam kekacauan terjadilah. Itu karena ada dosa. Namun kita menantikan saatnya nanti ada manusia yang sempurna. Siapa itu manusia sempurna? Yaitu Yesus Kristus, yang sudah menjadi manusia dan kembali ke sorga dan suatu hari akan datang kembali. Maka ketika Yesus Kristus, Tuhan dan manusia yang sempurna itu datang kembali ke bumi ini, maka dia akan menjadi Adam yang kedua. Adam yang pertama disuruh taklukkan bumi, dia gagal. Tetapi Adam yang kedua, Adam yang terakhir, dia akan datang. Dan Adam yang terakhir ini juga punya mempelai. Adam yang pertama Tuhan kasih mempelai, Hawa. Hawa diambil dari mana? Dari rusuknya. Nah, pas hari Minggu yang lalu saya khotbah juga pernikahan kan, pernikahan penginjil Samuel di belakang sana. Saya bilang, kenapa ini diambil dari rusuk? Katanya lembut di situ, tapi sebenarnya ada alasan lain lagi. Kenapa perempuan diciptakan dari rusuk? Ini untuk menggambarkan Yesus Kristus. Karena nanti mempelai dari Yesus Kristus juga diambil dari rusuknya. Kok bisa? Ya. Siapa mempelai Yesus Kristus? Mempelai Yesus Kristus adalah orang-orang percaya yang dia dapatkan
ketika dia tergantung di atas kayu salib dan rusuknya ditusuk oleh tombak. Dan pada saat itulah dia sedang menanggung dosa manusia. Dan pada saat itulah dia sedang membeli dan mendapatkan mempelainya, yaitu orang-orang yang nanti akan percaya kepadanya. Jadi sebagaimana Adam mendapatkan mempelainya dari rusuknya yang diambil oleh Tuhan, demikian juga Yesus Kristus membayar harga untuk mempelainya ketika dia tergantung di atas kayu salib dan rusuknya ditusuk oleh tombak Romawi. Sehingga pada suatu hari nanti Yesus Kristus akan turun dari sorga sebagai Adam kedua, dan bersama dengan dia adalah mempelainya, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepadanya, dan akan memerintah di atas bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun. Dan semua pernikahan menggambarkan Yesus Kristus itu. Semua pernikahan, Efesus mengajarkan, menggambarkan pernikahannya Yesus Kristus, menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Dan oleh karena itu, setiap pernikahan yang alkitabiah adalah kesaksian, adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan semua orang Kristen yang menikah seharusnya paham bahwa saya adalah kesaksian. Saya adalah kesaksian, pernikahan saya adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan bagaimana itu harus menggambarkan dia. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami belajar tentang pernikahan dari firman-Mu, bahwa Engkaulah yang memberkati, bahwa Engkau yang telah mendesain itu, dan Engkau telah bahkan menjadikan pernikahan itu suatu gambaran akan apa yang akan terjadi di masa depan. Suatu gambaran akan juru selamat kami, Yesus Kristus dan kasih-Nya. Pimpin pernikahan yang akan kami lakukan hari ini Tuhan, agar semua bisa mencerminkan Engkau, dan Engkau yang nanti kiranya akan memberkati. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.